Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya untuk jenjang SMA maupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana cara daftar ya untuk jalur prestasi nilai akademik ya, khusus untuk jenjang SMA. Yang mana nanti ketika adik-adik ya di tahap 1 ini ya, misalkan nanti hari ini kan pengumuman ya, apabila tidak diterima, nanti adik-adik bisa mengikuti lagi di tahap 2 ya, jalur prestasi nilai akademik. Nah, nanti bagaimana sih cara daftarnya ya untuk di jalur prestasi nilai akademik, dan juga selalu kita ingatkan ya, hati-hati saat memilih sekolah dan juga hati-hati saat mendaftar, karena seperti yang sudah kita sampaikan di video kita sebelumnya ya, jadi ketika kalian sudah melakukan pendaftaran tentunya tidak bisa lagi dirubah ataupun dicabut berkasnya. Nah, oke teman-teman, tapi sebelum membahas lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana cara daftar di jalur prestasi nilai akademik dan juga apa saja yang perlu kalian perhatikan ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya, kita langsung saja untuk bagaimana cara daftar untuk jalur prestasi akademik SMA ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, dan juga nanti sebenarnya bagi adik-adik yang mungkin sudah mengikuti untuk latihan ya, untuk latihan pendaftaran, nanti teman-teman bisa cek aja di video kita ya. Jadi kemarin sudah ada terkait dengan latihan pendaftaran. Nah, di sini ada latihan pendaftaran. Nah, ini ada SMK ya, ada SMA. Nanti sebenarnya kalau yang sudah ikut latihan ya, tentunya mereka sudah paham bagaimana cara melakukan pendaftaran baik di jalur Yonasi maupun di jalur prestasi akademik, khususnya di jenjang SMA. Nah, ini kita kembali lagi ya, mungkin ada step-step saat pendaftaran. Mungkin bagi adik-adik ada yang masih ditanyakan ya, kita akan memberikan bagaimana cara daftarnya khusus di jalur prestasi akademik di jenjang SMA ya. Oke, yang pertama yang perlu kalian siapkan ya di sini tentunya NISN dan PIN. Ini wajib ya bagi mungkin yang PIN-nya lupa, PIN-nya hilang, segera di cross check kembali ya. Yang berikutnya untuk pilihan sekolah, lah ini nanti untuk jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA, lah ini calon peserta didik baru ya jenjang SMA ini dapat memilih ya paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya ini di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan ya. Jadi intinya yang luar zona ya, luar zona itu hanya 1 pilihan sekolah saja ya. Ini boleh dipulak-balik tergantung mana yang prioritas yang kalian prioritaskan untuk melakukan pendaftaran di jalur ini. Jadi artinya mana yang kalian paling prioritaskan, yaitu bisa di luar zona dulu ya, ataupun bisa di dalam zona dulu. Ini nanti kalian juga bisa memilih hanya 1 sekolah saja boleh, 2 sekolah juga boleh ya, ataupun kalian bisa memilih 3 sekolah juga tidak masalah ya. Yang penting di luar zonanya ya, di luar zonanya ini hanya 1 saja. Oke, langsung saja yang pertama ini kita akan bahas ya bagaimana cara daftarnya ya. Bagaimana cara daftarnya untuk jalur prestasi akademik khususnya di jenjang SMA. Nah, ini jangan tanya, Pak, saya memilih jurusan SMK kok nggak ada, memilih sekolah SMK nggak ada. Memang nggak ada ya, karena ini saat ini ya jadwalnya memang khusus ya untuk jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA. Nah, nanti untuk penjelasan terkait dengan ini silahkan nanti tonton aja di video kita ya. Ini sudah banyak sekali membahas misalkan prestasi nilai ya. Nah, ini nanti apa sih yang digunakan? Nah, nanti adik-adik bisa cek aja di video kita. Ini ada penjelasan terkait dengan jalur prestasi nilai akademik, rapor-rapor yang digunakan, terus ini ada persiapan untuk pendaftaran di tahap 2 dan juga seterusnya. Paham ya? Oke, sekarang kita langsung di cara daftarnya. Yang pertama, seperti biasa, silahkan kunjungi saja di laman ppdbjatim.net ya. Setelah masuk di laman ppdbjatim.net, kalian harus memilih ya. Nah, ini wajib kalian memilih lokasi kota atau kabupaten sesuai dengan alamat KK kalian atau surat keterangan domisili ya. Jadi silahkan dipilih dulu. Nah, nanti kalau sudah masuk seperti ini, misalkan ini ya, dia sudah masuk di selamat datang di PPDB Kota Surabaya. Nah, nanti baru ada menu pendaftaran ya. Tetapi kalau belum memilih, nanti tidak ada menu pendaftaran. Adanya adalah pra pendaftaran. Paham ya? Setelah memilih di kabupaten atau kota ya, berikutnya kalian masuk di menu pendaftaran. Nah, nanti
Di dalam menu pendaftaran, nah nanti di sini ada jalur prestasi gabungan SMA. Ya, jalur prestasi gabungan SMA. Ini artinya memang jalur prestasi gabungan SMA ini memang gabungan ya dari rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan 5 dan juga ditambah dengan nilai akreditasi sekolah kalian. Paham ya? Nah, kalau sudah silakan pilih di sini lah, nanti seperti biasa ya, masukkan NISN dan juga PIN peserta. Berikutnya pilih saya buka robot dan juga centang berikutnya pilih login. Paham ya? Nah, kalau sudah teman-teman, di sini nanti kalian akan ditampilkan ya, ditampilkan untuk memilih langsung. Nah, kalian di sini nanti di bawah sini ya, di sini ada pilihan sekolah. Ini adalah di dalam zona semua. Di dalam zona, terus ini di sini ada rekomendasi sekolah. Di sini sekolah yang terdekat dengan rumah kalian ya. Tadi artinya ini sudah diberikan rekomendasi ini loh. Sekolah yang dekat dengan kalian. Nah, yang kedua, di pilihan sekolah ini semua muncul ya di dalam zona. Ini di dalam zona. Jadi semua sekolah nanti yang muncul ini akan muncul di dalam zona kalian. Nah, misalkan kalian mau memilih luar zona dulu ya, mau memilih di luar zona boleh ya ini. Pilih dulu di luar zona atau luar kota Surabaya. Karena ini saya memakai contohnya ya, saya menggunakan KK atau SKD Surabaya. Jadi boleh kalian langsung memilih di dalam zona. Jadi semua sekolah yang ada di kota Surabaya di sini nanti akan muncul pilihan sekolahnya. Ya, nanti silahkan dipilih mau pilih misalkan SMA 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Ini semuanya dalam zona. Tapi kalau kalian mau memilih di luar zona, silahkan dipilih yang ini dulu. Nah, ingat ya, luar zonanya itu adalah untuk SMA adalah berbatasan. Jadi kalau nggak berbatasan nggak bisa dipilih. Paham ya? Nah, kalau misalkan mau pilih dulu di luar zona, silahkan pilih ini. Lah di sini nanti akan milih ya pilihan sekolah. Dari sini pilih dulu kabupaten atau kotanya. Nah, di sini seperti yang sudah kita jelaskan bahwa luar zonanya di sini adalah berbatasan. Jadi Surabaya ini ya, Surabaya ini berbatasan dengan Gresik, Sidoarjo dan juga Kabupaten Bangkalan. Nah, ini luar zonanya khusus SMA itu yang bisa kalian pilih hanya 3 kabupaten ini. Selain ini tidak bisa. Atau mungkin bisa nanti dibulak-balik kalau kalian misalkan dari Sidoarjo, artinya kalian nanti bisa milih yang berbatasan dengan Sidoarjo itu mana? Salah satunya ya Surabaya ya, karena Surabaya berbatasan dengan Sidoarjo. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau sudah misalkan kita pilih satu misalkan di Bangkalan misalkan ya, karena kita mau pilih pilihan satu yaitu adalah di luar zona berbatasan dulu. Nah, ini silakan dipilih ya di sini pilih ya, pilih dulu Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini baru kita pilih ya sekolah yang ada di Bangkalan, misalkan Belega, SMA Negeri 2 Bangkalan, SMA Negeri 3 Bangkalan dan seterusnya. Nah, kalau sudah dipilih ya silahkan nanti dipilih ini. Nah, misalkan kita pilih SMA Negeri 2 Bangkalan. Nanti di sini sudah masuk ya. Pilihan pertamanya adalah SMA Negeri 2 Bangkalan. Nah, ini statusnya di luar zona berbatasan. Jadi artinya kalian boleh memilih sekolah itu di dalam zona dulu boleh, di luar zona dulu boleh. Tetapi kalian harus paham bahwa nanti pilihan satu itu yang akan dilakukan pilihan pertama itu nanti akan diadu dulu ya, akan diadu dulu dengan yang lainnya. Jadi artinya kalian hati-hati mana yang menjadi prioritas itu didahulukan. Paham ya? Nah, kalau sudah memilih pertama ya, memilih pertama di luar zona perbatasan, nanti selanjutnya kalian dimasuk lagi ke sekolah pilihan kedua. Nah, di dalam sekolah pilihan kedua ini nanti kalian boleh tidak memilih sekolah. Ya, boleh tidak memilih sekolah ataupun kalian boleh memilih sekolah di dalam zona. Nah, ini ya. Nah, nanti di sekolah pilihan zona, nanti kalau kalian sudah memilih zona di luar zona, sudah memilih di pilihan satu, maka nanti sudah tidak ada lagi pilihan kabupaten atau kota di luar zona. Jadi kalian kalau sudah memilih di luar berarti tinggal memilih 2 sekolah lagi di dalam zona. Paham ya? Jadi bisa memilih 3 sekolah ya, atau misalkan seperti ini ya. Nah, ini nanti di yang pertama ini kalian hanya memilih satu saja, misalkan hanya memilih di zona perbatasan ya, satu pilihan satu, terus pilihan duanya dalam zona. Nah, nanti kalian pilihan ketiga ya, kalian boleh tidak memilih atau boleh memilih sekolah di dalam zona. Paham ya? Nah, di sini nanti misalnya ini kalau misalkan kalian memilih 3 sekolah ya, 3 sekolah pilihan satu di luar zona perbatasan. Jadi pilihan satunya di sini zona perbatasan ya di SMA Negeri 2 Bangkalan. Berikutnya pilihan 2 dan pilihan 3 ini semuanya di dalam zona dan di dalam zona. Ya, jadi bisa memilih 3 sekolah, yang satu di luar zona, yang 2 di dalam zona. Atau
Misalkan memilih 3 sekolah di dalam zona semua juga boleh. Ini ya, dalam zona, dalam zona, dalam zona. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Atau memilih 2 sekolah dalam zona. Jadi saya hanya mau memilih 2 sekolah saja Pak di dalam zona. Boleh ini saat ya. Pilihan 1, pilihan 2, dan nanti pilihan 3 berarti dia tidak memilih. Itu kalau memilih 2 sekolah boleh. Atau hanya memilih 1 sekolah di dalam zona boleh. Jadi dia hanya memilih misalkan ini SMA Negeri 1 Surabaya, dia hanya memilih statusnya di dalam zona, tidak masalah ya. Terus nanti di pilihan 2 tidak memilih, pilihan 3 berarti tidak memilih. Jadi hanya memilih 1 sekolahan saja, tidak jadi masalah. Yang kedua, ini memilih 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya ya. Jadi dia memilih 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Ya, jadi ini kebalikannya. Nah, kebalikannya seperti apa ini? Dia memilih dalam zona dulu, baru dia memilih di luar zona. Paham ya? Ini juga tidak menjadi masalah. Yang berikutnya, dia hanya memilih 1 sekolah saja di luar zona. Ini ya, 1 sekolah di luar zona, pilihan 2 dan 3 dia tidak memilih. Ini tidak menjadi masalah. Paham ya untuk dalam memilih sekolah? Semoga nanti kalian tidak semakin bingung ya. Jadi hati-hati dalam memilih sekolah, apakah kalian mau memilih 1 sekolah, 2 sekolah, atau mau memilih 3 sekolah. Nah, yang berikutnya nanti setiap kalian memilih pilihan ya, misalkan memilih di pilihan 1, pilihan 2 maupun di pilihan 3 ya. Nanti akan ada informasinya seperti ini ya. Apakah Anda sudah yakin bahwa Anda memilih sekolah pilihan pertama? Ya, misalkan pertama apakah SMA Negeri 3 Surabaya? Kalian pilih ya. Nah, nanti dilanjutkan lagi ketika kalian memilih di pilihan kedua, nanti juga akan ada konfirmasi lagi ya. Apakah Anda sudah yakin ya bahwa sekolah pilihan kedua kalian itu adalah SMA Negeri 19 Surabaya? Yakin atau belum ya? Kalau belum yakin silahkan kembali. Kalau sudah yakin ya pilih ya, lanjutkan ke pilihan ketiga. Nah, di dalam memilih sekolah ke pilihan ketiga nanti juga akan ada konfirmasi lagi ya. Apakah Anda sudah yakin ya bahwa sekolah pilihan ketiga kalian itu adalah SMA Negeri 1 Sidoarjo misalkan. Nah, kalau kalian sudah yakin ya pilih saja yakin. Nah, berikutnya, nah ini yang terakhir nanti juga akan ada konfirmasi ya. Apakah betul ya? Apakah betul ya? Pilihan pertama kalian itu adalah SMA Negeri 3 Surabaya. Pilihan kedua adalah SMA Negeri 19 Surabaya. Dan pilihan ketiganya ini adalah SMA Negeri 1 Sidoarjo. Ini ketika dia memilih 3 sekolah ya. Berarti 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Jadi kalian harus diperhatikan ya. Di sini dibaca dulu, diperhatikan. Nah, ada diperhatikan, pastikan Anda sudah yakin dengan pilihan Anda dan sudah memilih dengan benar, dan data yang sudah dipermanenkan ini tidak akan bisa diubah atau diganti. Kalau kalian ada perhatian, ada peringatan seperti ini, kalau sudah yakin silahkan pilih ya, simpan permanen. Ya, kalau sudah, maka di sini data kalian sudah masuk ya. Di sini ada dalam zona ya. Di sini masuk di luar zona. Berikutnya silahkan simpan permanen. Di sini ada tombol simpan permanen. Kalau sudah disimpan permanen, maka nanti di sini ada tombol selesai. Ya, jadi perhatikan. Jadi pendaftaran dapat diunduh melalui menu unduh bukti setelah kurang lebih 30 menit. Pendaftaran selesai dilakukan. Paham ya? Kalau sudah selesai seperti ini, artinya semua pilihan kalian sudah tidak bisa dirubah kembali. Ya, nah kalau sudah seperti ini nanti akan selamat ya, pendaftaran selesai. Nah, maka di sini nanti ada data diri yang menjelaskan. Yang pertama di sini ada data sekolah pertama ya, ini. Terus data sekolah kedua adalah ini. Yang terakhir adalah data sekolah ketiga adalah ini. Paham ya? Nah, kalau sudah nanti bisa cetak bukti ya langsung di sini atau mungkin nanti di laman ppdbjatim.net. Nanti di sini ada menu untuk cetak bukti pendaftaran. Paham ya? Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa mendownload untuk bukti pendaftarannya, yang mana nanti di dalam bukti pendaftaran di sini nanti ada sekolah pilihan pertama ya, ada sekolah pilihan kedua, ada sekolah pilihan ketiga. Ini khusus untuk jalur prestasi nilai akademik. Paham teman-teman ya? Semoga gambaran ini nanti bisa menjelaskan bagaimana cara kalian untuk memilih sekolah atau jurusan. Dan nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Atau kalian bisa cek video kita ya di sini ya, di latihan SMA ya. Dari sini ada latihan pendaftaran untuk SMA, silahkan dilihat. Semoga kalian bisa paham. Dan nanti perlu kalian perhatikan sekali lagi adalah dalam memilih sekolah ya. Pastikan kalian dalam memilih sekolah benar-benar itu sekolah yang kalian minati, sehingga nanti ketika diterima di pilihan 1, 2 ataupun 3 kalian bersedia untuk diterima dan bersekolah di sekolah itu ya. Terus hati-hati yang sekali lagi, ketika kalian saat mendaftar, hati-hati ya, karena kalau sudah mendaftar data tidak bisa dirubah ataupun diganti lagi.
Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.